Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah Minggu 22 Januari 2023 pagi hari ini akan kita mulai. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman dan sakramen pada ibadah saat ini adalah Pendeta Charles J. Manuputi. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah minggu ketiga sesudah Epifania pada pagi ini dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam ibadah ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 yang mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar,
di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang benar. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan jujur di hadapan-Nya. Mari merenungkan setiap perbuatan kita. Apakah kita sudah hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama? Mari mengakuinya secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan umat-Mu, baharuilah hidup kami dengan Roh Kudus, agar kami hidup setia seturut kehendak-Mu. Dengarlah seruan umat-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan yang dibacakan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Dengan penuh kasih saya undang Ibu Bapak Saudara berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Suara Sirkasida akan memuji dan memuliakan Allah melalui kidung pujiannya. Disilakan.
Saudara-saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman dan juga pelayanan sakramen baptisan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami tahu dan kami menyadari bahwa Engkau Allah yang sangat mengenal dan mengetahui hidup kami. Bahkan isi hati kami pun Engkau sangat memahaminya. Karena itu dalam kerendahan hati Bapa, kami rindu untuk dilawat oleh firman-Mu. Buka hati pikiran kami agar kami mampu memahami dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup beriman. Dan kepada keluarga yang membawa anaknya untuk dibaptiskan, dimeteraikan di dalam iman kepada Tuhan, maka biarlah firman ini pula menjadi kekuatan, menjadi dasar untuk melaksanakan tugas tanggung jawab, mendidik, mengajar, membesarkan anak kekasih di dalam iman kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir dan berbicara di antara kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu
kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hidup kita akan selalu melihat, menyaksikan, bahkan mungkin mengalami apa yang disebut dengan konflik antar manusia. Konflik terjadi dilatar belakangi dengan banyak faktor. Tetapi yang pasti faktor-faktor yang mendorong terjadinya sebuah konflik, pastilah ada yang salah di dalamnya. Tidak mungkin kebenaran itu menjadi pemicu konflik. Tapi pasti dan dipastikan sebuah konflik tercipta ketika ada yang tidak benar, yang membackup dan melatar belakangi keadaan dan situasi yang kemudian terciptalah konflik itu. Surat Yohanes ini tidak jelas ditujukan kepada siapa. Tidak ada alamat suratnya. Tetapi yang pasti bahwa surat ini dibuat dan dikirimkan, dituliskan untuk dibaca oleh orang-orang Kristen yang sudah memiliki iman kepada Kristus Yesus. Dasar yang melatar belakangi surat ini harus ditulis karena adanya konflik dalam persekutuan umat Tuhan. Konflik yang terjadi karena adanya aliran-aliran gnostik, aliran-aliran yang menyatakan bahwa mereka percaya kepada Allah di dalam Yesus, tetapi bukan di dalam diri kemanusiaan Yesus. Jadi manusia Yesusnya itu sama sekali tidak dipercaya oleh kelompok-kelompok sekte dan aliran gnostik itu. Lalu mereka memproklamirkan bahwa tidak ada Allah yang mau masuk di dalam diri seorang manusia yang notabene berdosa. Karena itu jangan pernah percaya kepada Yesus di dalam kemanusiaannya. Nah, ini masuk di dalam kehidupan jemaat, persekutuan umat Allah, lalu membingungkan umat yang sudah dibina, diajarkan tentang siapa hakikat Yesus itu, yang adalah Allah dalam diri manusia. Maka perpecahan-perpecahan, pertentangan-pertentangan terjadi dalam kehidupan jemaat dan persekutuan umat Allah hanya karena adanya ajaran, dogma yang salah, yang diputarbalikkan, yang dipelintir untuk mengambil hati umat yang sudah terbina. Karena itu saudara-saudara, memang
agak riskan kalau kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan ada dalam satu denominasi gereja di GPIB ini, tapi juga kita pergi kemana-mana dengan dogma yang berbeda-beda. Dan secara privasi ya, secara personal saudara akan bertentangan itu di dalam hati dan pikiran. Mana yang benar? Di GPIB bilang begini, di gereja ini bilang lain. Nanti bulan depan masuk gereja yang lain lagi, diajarkan lagi yang berbeda lagi. Maka konflik batin kita, pikiran kita pasti akan terjadi. Oleh sebab itu belajarlah konsisten pada satu dogma. Supaya kita tidak dibingungkan dan disesatkan. Itu poin pertama yang mau disampaikan oleh Yohanes. Karena itu di dalam perikop bacaan hari ini, Yohanes ingin memastikan kepada semua kelompok dalam jemaat itu. Apakah warga jemaat yang sudah terbina dalam iman kepada Kristus atau kelompok sekte dan aliran-aliran yang hadir dalam gereja dengan konsep yang berbeda tadi. Perhatikan berulang-ulang Yohanes mengungkapkan dalam perikop 4 ayat yang kita baca hari ini. Dikatakan begini Bapak Ibu. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi sang narator ini, sang penulis ini mau mengatakan begini, bahwa apa yang kamu pahami tentang Yesus dalam diri manusianya itu keliru. Bahwa tidak mungkin Allah yang kudus mau menyatukan dirinya dengan yang berdosa di dalam diri manusia. Tidak mungkin Allah mau menjadi manusia karena keesaan dan kekuasaannya di dalam hidup. Tapi Yohanes bilang, aku saksi. Aku melihat, aku menyaksikan, bahkan aku merabanya dengan tanganku. Bahwa dia benar Allah di dalam diri manusia bernama Yesus itu. Sehingga penulis mau mengatakan jangan meragukan. Jangan pernah menyaksikan bahwa memang Allah hadir dalam diri Yesus sebagai manusia. Tentang manusia itu berdosa, tentang manusia itu cela, tentang diri manusia itu kotor, tentang manusia itu hina. Maka memang Allah bertujuan untuk menyelesaikan kekotorannya, kehinaannya, keberdosaannya, supaya dia diagungkan dan dimuliakan sebagai ciptaan yang paling sempurna. Tapi bukan berarti bahwa Allah menyatukan dirinya dengan dosa, dengan kehinaan, dengan kecelaan yang melekat pada diri manusia dalam hakikatnya. Aku menyaksikan, kata Yohanes, aku melihat, aku meraba, bahkan aku tidak mungkin bisa berbohong tentang semua kesaksian itu. Karena ia ada dalam satu fase hidup bersama dengan Yesus. Kalau kita lihat sedikit Bapak Ibu ya, terlihat jelas itu. Kalau kebenaran itu adalah sesuatu yang memang diucapkan, dikatakan, maka dia akan mengalir seperti air. Tapi kalau kebenaran dipelintir, diputar balik, maka kesaksian itu akan tertatih-tatih. Karena otak ini dipaksa untuk mencari sesuatu yang membenarkan dirinya dalam ketidakbenarannya.
kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bapak Ibu ikuti itu dalam sekian bulan itu. Sampai ada yang bilang bosan ikut itu pengadilan itu. Terlalu banyak drama Koreanya, terlalu banyak tipu dayanya, terlalu banyak kebohongannya dan macam-macam. Tapi lihat ya, bukan itu soalnya, bukan situasi yang membosankan itu yang mau dibahas gitu. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat orang yang memang menyaksikan, bahkan orang yang adalah pelaku, dan dia sadar bahwa apa yang dia katakan dan dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan, dan dia mau mengatakan kejujuran, maka semua itu mengalir dengan begitu baik. Tapi bagi yang menyaksikan, bagi yang melihat bahkan melakukan, tapi kemudian merekayasa dan merubah keadaan, maka ya paling-paling jawabannya saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Saya tidak akan jawab pertanyaan Bapak Jaksa. Saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan Bapak Penasihat Hukum. Karena sudah mentok otaknya untuk mau mencari apa lagi ini untuk bisa membenarkan dirinya. Karena kebenaran itu Bapak Ibu yang kita alami itu ada di depan mata kita seperti sebuah film, sebuah gambar. Lalu kita mau ubah mata kita untuk tidak melihat ini dengan membuat satu gambar baru yang salah, itu tidak mudah. Apalagi dalam waktu dan dalam situasi keadaan yang memang menekan kita untuk mengatakan kebenaran. Jadi Yohanes mau bilang bahwa apapun kesimpulan para orang hebat teologi pada waktu itu yang mengklaim bahwa mereka tidak percaya kepada Yesus dalam kemanusiaannya dan kemudian mengajarkan dogma itu kepada jemaat-jemaat yang sudah terbentuk supaya tidak percaya Yesus tapi percaya saja kepada Allah, karena Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, karena Dia kudus. Tapi jangan percaya kepada Yesus karena Yesus itu terlihat, tergambar, Dia hadir, Dia tampil, Dia bisa diraba, dipegang dan sebagainya. Mana mungkin Allah model itu? Nah, ini kan serangan-serangan dengan menggunakan pokok-pokok pikiran teologi model itu sekarang sedang marak. Dan gereja diserang kiri kanan muka belakang atas bawah untuk bisa mempertahankan tentang ketrinitasan dan ketritunggalan Allah itu secara tepat. Kalau Bapak Ibu kita tidak paham konsep itu dengan baik, maka bisa saja kita disesatkan juga dan kita menyesatkan diri kita dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes mau mengatakan juga Ibu Bapak Saudara di dalam tulisan suratnya ini agar umat yang sudah menjadi sebuah persekutuan itu benar-benar menjadi umat yang meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamatnya dengan mengikat dirinya pada Allah itu sendiri. Saya ulangi pelan-pelan supaya hal ini bisa ditangkap dengan jelas. Ada banyak persekutuan, ada banyak gereja Tuhan hari ini. Saya tidak bicara zamannya Yohanes, tapi saya bicara hari ini. Karena apa yang terjadi di zaman Yohanes dulu itu juga terjadi dan masih relevan sampai hari ini. Kita melihat ada banyak gereja, ada banyak persekutuan orang percaya. Secara kuantitas luar biasa jumlahnya, luar biasa banyaknya. Tapi pola hidup gereja atau persekutuan itu
sama sekali tidak mencerminkan kuasa Allah yang harusnya menjadi basic, menjadi landasan, menjadi dasar di dalam kehidupan itu. Mereka lebih suka, ya, gereja maupun persekutuan-persekutuan itu lebih berorientasi kepada hal-hal lain. Bagaimana membesarkan gedung gerejanya, bagaimana membuat para gembala, para pendeta, para penginjil, para pengkhotbahnya hidupnya makmur. Bagaimana membuat gereja itu menjadi begitu terkenal dengan ritual-ritual ibadah tertentu. Apakah penyembuhan ilahinya lebih ditekankan kepada itu, pengobatan-pengobatan apapun, apakah dalam bentuk sakramen perjamuannya atau di dalam bentuk KKR-nya atau apa saja. Itu menjadi dasar dan itu menjadi tujuan. Bukan bagaimana persekutuan itu membangun hidupnya dengan Allah yang diimaninya. Karena itu tidak heran kalau ada banyak gereja bubar gerak, ada banyak persekutuan itu hancur. Karena orientasi dasarnya itu bukan Allah. Tapi kehendak, keinginan, hawa nafsu. Anda harus mematikan apa itu tadi itu? Jangan-jangan ini gnostik juga. Ada aliran-aliran yang muncul tiba-tiba dengan suara perempuan cantik. Sampai mana tadi saya itu? Beginilah, kalau ada suara-suara yang manis-manis itu lembut-lembut jadi hilang mi konsentrasi. Ya, jadi persekutuan atau gereja itu kadang-kadang itu tidak bisa menampilkan kuasa Kristus di dalamnya karena tidak menyatukan hidupnya, pelayanannya, kesaksiannya, persekutuannya dengan Allah yang diimani. Ini masalah. Apakah di Batra seperti itu? Tidak ya. Kalaupun ia diam-diam jauh, yang terlalu beribot juga, yang tidak dapat tahu. Kalau orientasi gereja itu hanya mencari kepuasan-kepuasan, keinginan-keinginan batinia dan dirinya sendiri, tunggu siap-siap, tidak lama itu. Ya. Kalau tidak dia bubar, dia beribot satu dengan yang lain, dia konflik satu dengan yang lain. Dan konflik itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum matang di dalam persekutuan itu. Belum mengikat, belum mengeratkan mereka menjadi sebuah persekutuan yang kuat. Yohanes mau bilang, dan perhatikan itu ya di dalam ayat 3b itu. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Karena itu kami tidak pernah meragukan hakikat Allah itu. Kami tidak pernah mempersoalkan apakah dia mau datang sebagai manusia yang berdosa. Yang kata orang tidak mungkin Allah yang kudus yang mulia itu mau menyatukan dirinya atau menjadi manusia berdosa. Tidak mungkin. Itu urusanmu, itu perspektifmu. Tapi bagi kami, kata Yohanes, kami mengikat persekutuan kami dengan Allah dan anaknya Kristus itu. Sehingga kami tidak pernah meragukan sedikit pun hakikatnya dan karyanya, kuasanya dalam diri kami. Nah, harusnya kita juga sama. Sebagai gereja yang dipercayakan Tuhan menjadi wakilnya, menjadi dutanya di dalam kehidupan di dunia ini. Bukan semata-mata supaya kita punya teman, kita bergabung di dalam gereja, kita masuk di sektor-sektor pelayanan.
supaya ada teman baru, supaya ada persekutuan baru, supaya ada teman curhat baru. Bukan. Justru ketika kita hadir, kita mengikat diri kita dalam persekutuan, dan persekutuan itu kemudian menyadari bahwa kita rapuh, kita tidak punya kekuatan. Kita butuh diikat oleh kuasa Allah itu. Maka kalau itu yang terjadi saudara, apapun yang dilakukan gereja, itu pasti untuk kemuliaan Allah. Apapun yang dikerjakan oleh gereja itu pasti untuk membuat Allah tersenyum, bangga dan senang menyaksikan anak-anaknya yang hidup dalam pengandalan dan kekuatan yang total kepadanya. Bukan menjadi persekutuan yang sotak. Selalu menganggap dirinya yang paling pintar, yang paling benar, yang paling kudus, yang paling ini dan yang paling itu. Lalu kemudian ketika menganggap dirinya sudah paling top leader di atas, lalu kemudian melihat yang di bawah ini kacang-kacang, kaleng-kaleng. Itu kan sotak. Tapi tidak dibatra kasih. Aman ji. Kalaupun ada diam-diam, jangan terlalu baribot. Nanti musuh lihat itu. Ya, itu istilah di perang gitu. Ya, diam-diam nanti musuh tahu kelemahannya. Gitu ya. Tapi kan tidak ada musuh toh. Jadi Bapak Ibu, dalam persekutuan dengan Allah yang kuat, maka di dalamnya akan dilahirkan yang namanya kasih, damai, kesetiaan, ketaatan, pengampunan, dan lain sebagainya itu. Karena kita mengikat persekutuan dengan orang lain bukan hanya karena supaya dia tidak tersinggung, supaya saya tidak bikin orang ini dia marah atau dia kecil hati, tidak. Tapi ketika saya mengikat persekutuan dengan orang lain, maka saya meletakkan persekutuan itu di dalam kuasa Allah yang besar. Apapun yang saya kerjakan dan lakukan kepada orang ini, saya bertanggung jawab kepada Allah yang saya ikat di dalamnya dirinya dengan diriku. Sehingga aku tidak mungkin bisa merancangkan kejahatan kepada dia. Aku tidak mungkin menyusahkan orang ini. Aku tidak mungkin akan membuat dia berbalik arah dari Tuhan. Karena pertanggungjawaban iman dan moral kita itu kuat dengan Tuhan. Satu waktu ada bis dari Makassar menuju Parepare. Tiba-tiba di Pangkep berhenti itu bis, naik satu oma. Oma naik, oma duduk di depan. Karena memang kursi yang kosong itu di belakang supir itu ya. Di baris paling depan itu. Berjalan dari Pangkep itu. Tiba-tiba oma korek ini supir. Dek. Oh iya nek, kenapa? Oma kasih satu bungkus di tangannya. Supaya tidak mengantuk. Oma kasih kacang mete. Makan supaya tidak mengantuk. Jalan lagi. Terus penasaran ini supir, kok baik banget ini nenek, ini oma ya. Lalu dia tanya, oma kenapa kasih saya ini kacang? Nggak, saya so tua, so ompong. Nggak mungkin saya gigit ini kacang, makan ini kacang. Loh kalau su ompong su tahu ompong, kenapa pi beli kacang mete yang keras? Oma bilang, saya tidak beli kacang mete. Tadi saya beli Silver Queen. Tapi karena saya tidak bisa gigit itu kacang keras, saya isap-isap saja dia. Lalu saya kumpul kacangnya di plastik. Saya tahu pasti ada orang suka kacang mete.
Apa di balik cerita itu? Hah? Tidak selamanya pemberian yang kita berikan kepada orang itu berdasarkan sesuatu yang baik dan bertujuan baik kan. Tujuan si Oma mungkin baik, tapi cara Oma kan badaki rantasa. Ya kan, caranya baik. Dia mau berbagi tuh dengan si supir, dengan tujuan tadi dia sudah bilang supaya tidak mengantuk. Makan-makan tuh kacang. Saya juga biasa kalau pergi bawa kendaraan jauh, pasti siap kacang, siap keripik di pinggir itu supaya mata terus awas gitu kan. Nah, jadi Oma punya tujuan baik, tapi cara yang Oma buat itu tidak baik. Saudara tahu apa yang setelah Oma cerita apa yang dilakukan oleh supir? Simpulkan mi sendiri. Ya. Jadi kalau persekutuan tidak diikat dengan kuat di dalam Kristus, pemberian kita pun kadang-kadang tidak tulus. Pemberian kita kepada sesama atau kepada Tuhan pun itu terpaksa. Atau kita berikan yang sisanya, yang ampas-ampas kayak Oma pung kacang mede itu. Tapi kalau diikat dalam kekuatan pada Allah Tritunggal itu saudara. Saudara tidak perlu dipaksa, tidak perlu diaken penatua berdiri di muka pintu itu P7 P8. Bantu panitia pembangunan kasih amplop buat Bapak Ibu. Tolong bantu. Dari hati kecil kita sudah tahu ada pergumulan gereja ini mau membangun. Mari kita support apa yang sedang dilakukan oleh panitia. Apa yang sedang dikerjakan. Itu menjadi bagian persekutuan ini. Karena dia diikat di dalam Kristus. Dan emang pembangunan itu untuk siapa sih? Emang guest house itu nanti buat siapa kira-kira Bapak Ibu? Buat pendeta Manu Putih? Tidak. Tapi untuk menunjang batra kasih dalam kelanjutan pelayanan ke depan, itu guest house akan bermanfaat. Guest house itu akan sangat berfaedah dalam menunjang pelayanan gereja. Oleh karena itu, mari kembali kepada apa yang diungkapkan oleh Yohanes dalam bacaan hari ini. Pertama, yakinilah bahwa kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus yang sudah datang kepada kita sebagai manusia. Dia mengambil rupa keberdosaan kita, dia menyucikan kita dan menguduskan kita. Dan setelah itu, dia siapkan garansi bagi kita, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Dan kepada keluarga Isa Salo yang anaknya akan dimeteraikan hari ini firman ini juga mau mengatakan kepada Bapak Ibu dan juga para saksi keluarga. Ajarkan anak-anak itu supaya mereka benar-benar menyadari dan memahami tanggung jawab iman mereka kepada Kristus. Bukan hanya sekedar dia tahu bahwa bapak mamaku Kristen, aku harus Kristen. No. Banyak orang tua gagal dan salah di situ. Sehingga pancing-pancing anak, apa agamamu nak? Kristen, dengan bangganya itu. Tapi tidak mendidik mereka di dalam kekristenan itu secara tepat. Apa yang terjadi? Begitu dia dewasa, dia liar mi. Dia cari apa yang sesuai dengan kehendak bebasnya. Karena dia tidak ditanamkan dengan dasar yang kuat dalam keluarganya. Dalam pastoral kemarin sudah banyak saya sampaikan hal-hal itu. Oleh sebab itu, saudara, mari lanjutkan hidup ini. Mari jalani kehidupan kita. Supaya kita tetap mengikat persekutuan dengan Allah. Dan apapun yang hadir dalam hidup kita yang meragukan Kristus,
di dalam kemanusiaannya, tidak usah didebat. Tidak ada juga artinya kita berdebat dengan orang yang tidak paham. Imani itu saja. Lalu katakan, silakan you punya pemahaman, saya juga punya pemahaman. Bagi saya, Kristusku adalah Allah yang luar biasa. Lagunya Sirka Sida tadi bagus ya. Dia Allah yang mengetahui segalanya. Bahkan isi hati Bapak Ibu, isi hati kita Tuhan tahu. Otak pikiran kita di balik kotak kecil ini, kita merancang apapun Tuhan tahu. Karena itu suami-suami yang pernah berpikir bahwa kalau jauh dari bini, dari istri itu you bebas. Istri pun doa di rumah itu luar biasa loh. Tuhan, saya tidak tahu apa suamiku bikin hari ini. Dia lagi tugas jauh di luar kota sana. Tapi aku tahu Engkau mengetahui hatinya, pikirannya, niatannya. Padahal di lain sisi suami berpikir kan, bebas, mantap mentong ini. Mudah-mudahan perusahaan kasih terus dinas luar kota tiap bulan. Itu toh. Dia enggak tahu. Di balik itu istri punya doa di rumah enggak main-main buat dia. Meskipun istri tidak saksikan, tapi Tuhan Allah saksikan itu. Dan percaya deh. Dari atas mimbar ini saya bicara. Percaya deh bahwa Tuhan akan bukakan segala kegelapan yang dibuat oleh yang tidak setia kepada yang setia. Tuhan buka. Mungkin bukan saat itu. Mungkin tidak dalam waktu cepat. Tapi percaya deh, Tuhan buka. Dan sebelum kita mengalami semua itu, mari ikat persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam keluarga, dalam gereja ini, ikat. Supaya kita benar-benar hidup dalam damai dan di dalam ketenangan iman. 2023 masih panjang saudara. Masih banyak hal-hal yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita mengikat hidup kita, rumah tangga kita, persekutuan kita, gereja kita dengan Tuhan Allah yang tidak terobahkan itu. Jalanlah. Melangkahlah terus. Mesti sulit. Mesti kadang-kadang sakit, mesti kadang-kadang sukar. Ya. Tadi malam saya nonton ada satu statement bagus oleh salah seorang pengkhotbah. Dia bilang begini, ini sudah terakhir, jangan batuk-batuk. Saya sudah tahu kalau sudah batuk pelan-pelan itu sudah tanda itu. Saya sedikit lagi. Sekali-sekali boleh dong, agak lama-lama begitu ya. Tadi malam itu saya dengar begini. Dia bilang begini, saya mau protes dengan satu lagu dangdut itu. Yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, begitu ya. Terus ini pengkhotbah bilang itu orang yang ngomong itu yang cipta lagu itu mungkin dia tidak pernah sakit gigi. Padahal kalau dia rasa sakit gigi itu setengah mati, tidur tidak bisa, makan susah, berpikir tidak bisa, baru menderita. Nah saya ini 2 hari lalu sakit gigi menderita luar biasa. Lalu kalau sakit begitu apa yang kita pakai untuk kumur? Air gula, air madu, air garam toh, yang asin itu. Yang kalau kena luka itu sakitnya lebih sakit lagi gitu. Tapi begitu kumur itu air yang asinnya luar biasa itu. Kalau perlu 3 sendok garam diisi di dalam air. Kocok-kocok sampai dia kerup baru kumur-kumur. Perinya sampai di ubun-ubun. Tapi sebentar dia sakit perih, habis itu dia akan berangsur-angsur melenyapkan itu sakit. Jadi kalau mau hidup nyaman, ya sakit-sakitan dulu deh. Supaya kita tahu waktu kita sakit itu kita ini bukan siapa-siapa. Waktu kita sakit dan menderita itu kita bukan hebat dan jagoan. Kita
kita butuh sesuatu yang menyakitkan lagi supaya kita bisa keluar dari sakit itu. Oleh sebab itu terus melangkah meskipun sakit, terus berjalan meskipun tertatih-tatih, dan percayalah Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Keluarga Isa Salo, jalanlah terus dengan Tuhan, minta bimbingan Allah untuk membesarkan anak-anakmu, dan percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia dan taat kepadanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ini si kecil juga dia pintar ya, dia menangis itu kode juga itu. Dengarkanlah penetapan sakramen baptisan kudus dalam gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Sakramen baptisan sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 18b sampai 20 menyatakan kepada kita demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, apakah itu percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Sekarang perhatikan penjelasan tentang pembaptisan dalam Trinitas. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun. Bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptiskan dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus, meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Hari ini keluarga Isa Salo telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anaknya dibaptiskan. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah."
Sebelum orang tua mengaku iman percaya mereka, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikannya ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, anak ini kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya serta Roh Kudus yang adalah penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan orang tua dan saksi dari anak yang akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk menyatakan pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anakmu harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan karena itu, saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara, sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. 3. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Bapak Rafki Isa dan istri Ibu Francisca Salo serta para saksi, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara di hadapannya dan di hadapan umatnya, serta mengingatkan kepada saudara semua bahwa apa yang saudara-saudara ikat di dunia terikat di sorga. Namun sebaliknya, apa yang saudara lepas di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan dan janji orang tua serta para saksi. Maka bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang. Silakan duduk kembali.
Kidung Jemaat 304. Pandangnya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, buatlah kami percaya. Dengan sukacita, aku menimba dari mata air kehidupan. Adrian Arta Isa, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara-saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Jemaat Batra Kasih akan memberikan surat baptis sebagai pertanda bahwa anak kekasih ini sudah dimeteraikan di dalam Kristus Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita bakti 182. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah masa depanku, hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin
Yesus hidup, aku pun hidup. Ku tahu kelak kan ku hadapi saat berat di hidupku. Aku menang bersama Yesus dan kemuliaan jadi milikku kekal. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna karena Yesus hidup, aku pun hidup. Mari kita berdoa. Bapa, meteraikan firman-Mu bagi kami hari ini, agar kami mampu untuk memahami dan melakukannya dalam kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih untuk layanan baptisan anak yang boleh dilakukan oleh gereja Tuhan ini kepada anak dari keluarga Bapak Rafki Isa dan Ibu serta para saksi, agar anak kekasih yang dibaptiskan ini yang akan bertumbuh dalam iman, dalam didikan dan ajaran orang tua, juga gereja-Mu, supaya iman percayanya akan senantiasa membawa ia pada keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Berkati keluarga ini di dalam menjalankan seluruh aktivitas, tugas tanggung jawab dan pelayanan, bahkan di dalam persekutuan rumah tangga. Mereka terus menghadirkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu Bapa, GPB Jemaat Batra Kasih. Tuhan, Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta-pendeta. Tuhan memberkati unit-unit misioner, pengurus pelayan Pelkat, komisi, panitia, tim kerja. Secara khusus kami berdoa untuk panitia pembangunan guest house yang sedang bergumul dengan dana yang tidak sedikit untuk membangun bagian dari penunjang pelayanan gereja ini ke depan. Tuhan memberkati panitia di dalam menjalankan apa yang dipercayakan Tuhan bagi mereka. Segala usaha-usaha yang sedang dilakukan, kiranya Tuhan juga disupport, ditopang, didukung oleh warga jemaat, agar proses pembangunan ini juga boleh terlaksana bukan karena kekuatan kami, tapi karena kehendak Allah atas kami. Kami mau berdoa Tuhan memberkati pegawai kantor majelis jemaat, vikaris yang sedang menjalankan proses belajarnya, dan juga seluruh warga jemaat dari sektor 1 sampai dengan 12. Engkau mengenal kami satu demi satu Bapa. Biarlah hidup kami sepenuhnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik bagi hidup umat-Mu. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tahirkan mereka, agar dalam iman kepadamu segala sakit penyakit itu akan sirna, dan kami hidup dalam keadaan yang sehat. Bukan saja fisik kami yang sehat, tapi iman kami juga sehat untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang ada di dalam kekhawatiran, kebimbangan, keputusasaan, kekecewaan dalam hidup mereka. Tuhan hibur, Tuhan yakinkan, Tuhan motivasi mereka
bahwa masih ada Engkau yang setia kepada mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bersuka cita karena ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan dalam minggu berjalan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus sempurnakan sukacita umat-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, agar hidup kami bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Kami mau berdoa Tuhan, memberkati seluruh jam-jam ibadah pada sore dan malam nanti. Ialah juga boleh berjalan di dalam kehendak Bapa di sorga. Teman-teman diakan penatua bertugas pada jam ini, pemandu lagu, organis, paduan suara sirkasida, juga operator multimedia sound system, Satgas AKB, security. Kami yang semuanya ini bertugas melayani-Mu Tuhan, berkati pelayanan kami, supaya kami terus memiliki hati yang melayani. Warga jemaat, tamu jemaat yang hadir dalam ibadah ini, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dari pusat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai ke desa-desa. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan kepada pemerintah kami untuk dapat melaksanakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Di dalam kepemimpinan warga masyarakat, warga negara ini boleh menikmati keadilan yang sesungguhnya di tengah-tengah kepemimpinan pemimpin-pemimpin kami. Kami mau bersyukur bersama saudara-saudara kami, warga Tionghoa, yang hari ini merayakan Hari Raya Imlek. Ya Tuhan, sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, agar di dalam mengekspresikan iman mereka dalam hari raya ini, ada sukacita, ada kasih yang juga terbagi di tengah-tengah kebersamaan kami sebagai warga negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa untuk semua yang boleh Tuhan buat. Kami berdoa Engkau memberkati kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, karya-karya kami di minggu berjalan ke depan. Kami boleh laksanakan itu hanya di dalam kekuatan dan topangan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami Bapa. Ini doa dan syukur kami di dalam kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan memuji Tuhan untuk yang kedua kalinya. Silakan.
Pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat nyanyi Kidung Gita Bakti nomor 80, bait pertama dan ketiga. Setelah bait pertama, kami persilahkan orang tua dan saksi memberikan persembahan syukur baptisan di kotak yang telah tersedia. Dan bagi jemaat, dipersilakan untuk memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan syukur ke kotak yang tersedia di depan. Kemudian kantong persembahan dijalankan. Kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 80 ayat yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya.
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Syukur kepadanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber berkat, kami bersyukur atas berkat kehidupan dan kebutuhan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebagai tanda syukur kepadamu, kami telah memberikan persepuluhan dan persembahan. Terimalah persembahan kami ini dan berkenan Engkau memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan yang mewujudkan kasih dan keadilan bagi gerejamu dan juga sesamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 22 Januari 2023. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi,
Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Charles Januman Manuputi, pelayan liturgi Majelis Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu Saudari Fani Letedara, dan Saudara Ernesto Herenau. Persembahan pujian dari Paduan Suara Syirka Shidau, organis Bapak Eki Rumbu, dan produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan dari Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 94 orang, perempuan 102 orang, total 196 orang. Ibadah gabungan Pelkat PT 12 sektor akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 waktu pukul 11 siang. Tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih, pelayan firman Pendeta Helmi Supit, pengiring tim musik Pelkat PT, dan pemandu lagu dari Pelkat PT. Mohon kehadiran pelayan dan anak pelayan sektor pelayanan 1-12 dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah gabungan dirangkaikan pemilihan pengurus baru Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Vikaris Lia Kristi Barahama, tim musik dari Pelkat Gerakan Pemuda. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda pada ibadah tersebut. Bidang Inforkom dan Litbang. Rapat koordinasi. PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1-12 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 waktu pukul 19.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 21 Januari 2023, pelaksana harian Majelis Jemaat, Penatua Alexander Werumbu, Ketua 5, Penatua Meti DR Takazili, Sekretaris. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu mari berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan harus kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.